Halo Semeton dan sahabat pejuang lingkungan. Saya Dikito Darmawan, Ketua Pengelola TPS 3R Dharma Winangun Desa Tangkas. Nah, hari ini Semeton saya ajak keliling Desa Tangkas untuk melihat pengelolaan sampah berbasis sumber. Seperti apa? Ikuti saya. Pak Komang, saya ingin melihat bagaimana pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ini. Mungkin bisa Pak Komang tunjukkan? Ini Pak tempatnya Pak. Oh, ini sudah ada ya? Sudah ada. Organik, anorganik, residu. Sudah dipilah Pak ya? Ya sudah dipilah. Ini plastik Pak Komang ya? Ya. Oh, plastik ya? Oh, banyak sekali plastiknya nih. Ini ada seminggu ya? Seminggu. Sudah. Ya. Ini dibawa kemana Pak Komang? Ini saya tabung ke bank sampah. Oh, jadi ada bank sampah ya? Ya ada. Setiap Sudah. tanggal 17 di Desa Tangkas ada pengumpulan sampah plastik untuk bank sampah. Fotonya ya. Jadi ini foto-fotonya. Nah, pengen tahu nih, Pak Komang katanya nabung di bank sampah. Bisa lihat buku. Oh ya, jadi dekatkan ya kamera. Nah, ini buku tabungan bank sampah. Kita lihat ya, yuk kita intip berapa tabungannya. Per 17 Mei tabungannya 367 ya, dari 19 Januari 2019 ya. Oke, makasih Pak Komang. Nah, karena informasi dari Pak Komang, jadi dia melakukan pemilahan sampah di rumah tangganya. Untuk organiknya menurut Pak Komang dia bikin lubang sendiri di belakang rumahnya karena halamannya lumayan luas. Kita lihat yuk. Oh, ini lubangnya apa ya? Ini lubang daur ulang sampah. Pak Komang, kita buka yuk. Apa isinya? Ya, isinya sampah organik dedaunan. Gimana caranya Pak Komang? Dimasukkan ya, yang sudah dipilah ya. Jadi karena tadi sudah dimasukkan sampah organiknya, perlu diisi air sedikit biar menjaga kelembaban sehingga sampah lebih cepat terurai. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Pak Komang di rumah sendiri karena halamannya luas. Jadi sangat sederhana, sampah organik dimasukkan, disiram air, kemudian didiamkan selama 3 bulan, nanti dipanen menjadilah pupuk organik atau kompos. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana Pak Komang mengelola sampah di tingkat rumah tangga sehingga tidak terbuang ke TPS 3R ataupun ke TPA. Sekarang kita lihat masyarakat yang dilayani pengelolaan sampahnya oleh TPS 3R Dharma Winangun. Mari ikuti saya. Ini adalah proses pengangkutan oleh TPS 3R Dharma Winangun. Kita lihat sampahnya sih, karena ada bank sampah sejak tahun 2019, sampahnya kebanyakan sudah dipilah. Ya, jadi komposisi organiknya dominan dan anorganiknya umumnya mereka bawa ke bank sampah. Nah, Semeton dan sahabat penjuang lingkungan, tadi setelah kita berkeliling melihat pengangkutan sampah pelayanan TPS 3R, sekarang sebelum kita melihat di tempat pengolahannya, kita ketemu dulu yuk dengan tokoh-tokohnya, yaitu jenis adat dan terbekel. Sejauh mana dukungan mereka terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber.
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, jadi kita hari ini berada di rumahnya Jero Bendese sesuai dengan Pergub 47 Desa Adat turut serta mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber. Kita langsung tanya sama Jero Bendesenya bagaimana program Desa Adat kaitan dengan mendukung pengelolaan sampah di Desa Tangkas. Om Swastiastu. Nah, hari ini kan pertanyaan satu ke yang Desa Adat Tangkas sampun bekerja sama taler sebagai dukungan yang sampun menyediakan lahan saking banyak adat sampai burung kedaingin. Nah, lahan punika kewangunan untuk TPS 3R sampai boleh bantuan dana saking pusat. Nah, antos ngerai makin taler sampun memaki. Nah, kewanten selaku dukungan di tiang taler saking desa adat terkait sampah punika sampun diadakan sosialisasi secara berturut-turut minate ritat dalet enten ayah-ayahan reng pura kenten daler sesana sana sampun madi minate ngapain mate kalau secara bergilir ring suang-suang banyak ke acara enten sosialisasi ring sang sane nganganin indik persampahan punika. Nah, sane lianan talar yang sebagai dukungan nah ritat kala awentan upacara wali ring pura desa sampah canang punika titiang ngodar ring kramu desa Sarangsani sane maturan mangdeneng waliang ring suang-suang paumahan puri jero jagi mucah canang-canang utawi wewantenan punika sane sampun dados dungsuran. Nah, napi tujuannya manene untuk menekan ledakan sampah punika ring kawasan tempat suci, ring pura minate, ring kawasan-kawasan semilian. Nah, taler lanturan titian ritat kala wenten wali. Ikramu nika tenten kedadosan. Ngangge utawi made nganggen tas kresek jagi made aturan utawi wewantenan punika. Seiring nika dalam mangnene genah utawi wadah sekar sane jadi angin muspo nika nenten malik mewadah tas kresek mungwing indik peraram ring Desa Adat Tangkas sedang kegodok sedang kekaryaan nado mubije antuk punika presiden sidang nendon nanti sane dados depujon pemerintah kenten dalar Iraga Sarangsani selaku masyarakat Presiden Jagat Bali lestari bersih lan suci. Nah, sekarang kita sudah ada di rumahnya Pak Perbekal Desa Tangkas. Sedang apa Pak Perbekalnya? Kita intip yuk. Ibu Mekel? Ya. Jadi ini yang dipilah di rumah sampah-sampah yang bisa dibawa ke bank sampah ya Bu ya? Iya. Nah, jadi kebetulan Ibu Perbekal ini adalah kader bank sampah, penggerak bank sampah di Desa Tangkas. Beliau sangat aktif untuk menggerakkan warga untuk datang ke Banjar setiap tanggal 17 untuk menabung sampah anorganik. Berapa sudah punya tabungan Bu? Ada. Jadi ternyata Bu Mekal juga sudah punya buku tabungan bank sampah ya Pak Mekal ya? Jadi kita intip yuk saldonya. Buku tabungan bank sampah. Ini Wayan Sudani. Wah. Nah, ini saldonya dari tahun 2018. Saldo terakhir 212.805. Jadi ternyata selain untuk menanggulangi sampah plastik, sampah yang dikumpulkan oleh kader PKK juga memiliki nilai ekonomi untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, semeton dan sahabat pejuang lingkungan, setelah tadi kita berkeliling ke rumah Jero Bendese dan ke rumah Pak Perbekal Desa Tangkas, sekarang tiba waktunya kita melihat
bagaimana proses pengolahan sampah di TPS 3R Dharma Winangun Desa Tangkas. Nah, semeton dan sahabat pejuang lingkungan, sekarang saya sudah berada di lokasi TPS 3R Dharma Winangun. Jadi tempat pengolahan sampah, walaupun tempat pengolahan sampah tempatnya asri seperti ini. Hari ini saya sudah berada di TPS 3R Dharma Winangun Desa Tangkas. Kemudian fasilitas yang ada di sini ada gudang, ada kamar mandi, ada ruang cuci, ada kantor, kemudian ada ruang pengolahan. Nah, kita sidak salah satu kantornya, apa aja yang ada di dalam kantornya. Ada alur pengolahan sampah di TPS 3R, ada program bank sampah Unis Dadas Emas, ada program ekowisata, edukasi lingkungan di TPS 3R. Nah, tidak lupa juga ada CCTV. Ada banyak sekali nasabah. Di belakang kita lihat sampah organik yang sudah dipilah secara sempurna. Selain diproses di TPS 3R Dharma Winangun, juga diproses di gudang pemrosesan sampah organik. Di belakang kita lihat sampah ini sedang diangkut untuk dibawa ke gudang pemrosesan. Proses yang dikerjakan di TPS 3R Dharma Winangun adalah sampah begitu datang langsung ditimbun di sini untuk disempurnakan lagi pemilahannya, kemudian sebagian juga dibawa ke box biang ini, ya. Ini box biang untuk difermentasi. Jadi sebagian besar adalah sampah organik, ya. Di box biang ini sebagian besar adalah sampah organik yang difermentasi. Kemudian sisanya juga ditimbun di sebelah kanan saya, jadi seperti itu. Nah, ini memerlukan waktu 3-4 bulan. Setelah 3-4 bulan dilakukan fermentasi, ditutup, lalu dicacah. Seperti apa pencacahannya, kita lihat langsung. Nah, setelah pencacahan, kemudian dilakukan fermentasi, di bawahnya sampah dicacah dengan mesin berkaca. Setelah proses pencacahan dengan mesin cacah, hasil cacahan sampah organik yang sudah diproses lalu dilakukan mesin pengayakan. Nah, kita menghasilkan pupuk atau kompos organik. Setelah plastik, botol dan sejenisnya yang sudah dipilah, itu kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dibawa ke pusat daur ulang yang ada di Surabaya. Nah, inilah sampah anorganik yang tadi diambil dari TPS 3R Dharma Winangun, dibawa ke pusat pengolahan sampah organik untuk selanjutnya dicampur dengan bahan baku kotoran ternak. Nah, disinilah proses akhir perjalanan sampah rumah tangga dari rumah tangga di TPS, kemudian di TPS dibawa ke sini untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Sampah rumah tangga yang telah kita cacah selanjutnya dilakukan fermentasi, dicampur dengan kotoran ternak, kemudian setelah fermentasi dikemas, dijarit, dan langsung di-stapling atau ditumpuk untuk siap didistribusikan kepada petani. Baik, demikian sahabat pejuang lingkungan, proses pengolahan sampah berbasis sumber yang ada di Desa Tangkas. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih. Selamat berjuang, sukses selalu.